Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan para sepuh yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan keimanan, masih diberikan keislaman, masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kemudahan untuk dapat menjalankan kewajiban serta apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh keluarganya dan kepada para pengikutnya mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat nanti tiba. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang sedang masih berada di dalam bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan ketahuilah jamaah sekalian, bulan Dzulhijjah belum selesai. Bulan yang Allah muliakan belum berpaling dari kita. Maka mari kita sama-sama memperbaiki dan memanfaatkan apa yang tersisa dari umur kita. Karena kita tahu bahwasanya kita sangat sedikit pahalanya, namun dosa kita semua sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita tidak pernah merasa jumawa atas apa yang telah ia laksanakan selama di dunia. Karena setiap kita berpotensi untuk memiliki dosa yang lebih banyak daripada pahala. Maka oleh karena itu, di sisa-sisa bulan Dzulhijjah ini, mari kita sama-sama memperbaiki kualitas ibadah kita. Mari kita sama-sama memperbaiki kualitas keimanan kita. Mari kita sama-sama memperbaiki dan memanfaatkan apa yang tersisa dari umur kita. Ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya orang atau seorang hamba
tidak akan dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selagi dia belum menunaikan rukun syukur yang 3. Seseorang tidak akan dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kecuali sampai dia menunaikan 3 rukun syukur. Oleh karena itu, saking banyaknya orang yang tidak melaksanakan rukun syukur yang 3, Allah katakan bahwasanya hamba Allah yang bersyukur itu sangat sedikit. Allah Subhanahu wa taala katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat-sangat sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Maka dari itu jamaah sekalian, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita hamba Allah yang sedikit tersebut. Sebagaimana dalam sebuah kisah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar seseorang yang berdoa dengan doa yang sangat langka diucapkan, yaitu doanya adalah Allahumma ja'alni min ibadikal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu menjadi hambamu yang termasuk golongan yang sedikit. Usut punya usut, Umar bin Khattab bertanya kepada orang yang berdoa dengan doa yang langka ini, siapa tadi yang berdoa dengan doa yang demikian? Kemudian orang ini mengangkat tangan seraya berkata, aku wahai Umar. Kemudian Umar bertanya kepada beliau, wahai saudaraku, apa maksud dari doamu ini? Engkau tadi berkata, ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang sedikit. Kemudian Umar bin Khattab diajari oleh orang yang berdoa ini, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah pernah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur, kata beliau yang berdoa. Kemudian Umar berkata, shadaqta, sungguh saudaraku, engkau telah benar. Kenapa orang-orang yang bersyukur di sisi Allah itu sedikit? Karena mereka tidak menunaikan 3 rukun syukur. Apa kiranya rukun syukur yang pertama jamaah sekalian? Ketahuilah bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau sebutkan sesungguhnya rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur ada 3. Yang pertama jamaah sekalian adalah mengakui bahwasanya segala bentuk kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun syukur yang pertama. Tatkala seseorang meyakini, mengakui bahwasanya semua kecerdasan, semua kekayaan, semua jabatan, semua kelapangan, semua kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melaksanakan rukun syukur yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidaklah setiap bentuk kenikmatan yang datang kepadamu dari Allah Azza wa Jalla datangnya. Maka ini syukur, rukun syukur yang pertama ya sekalian rahimahullah. Tidak cukup sampai situ, maka ada rukun syukur yang kedua, yaitu at-tahaddus, mengucap-ucap dari semua kenikmatan tersebut dengan lisan yang kita miliki. Kita sebut bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah. Kita sebut bahwasanya kekayaan ini datangnya dari Allah, kesehatan ini datangnya dari Allah, kemudahan ini datangnya dari Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Maka dengan nikmat-nikmat dari Rabbmu, maka sebutkanlah, bicarakanlah. Maka seseorang baru dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah tatkala dia mengucap-ucap nikmat tersebut. Tatkala dia diberikan kekayaan, dia katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini semua datangnya dari Allah. Ini semua datangnya dari Allah, dan seterusnya. Tidak dia katakan, oh ini kan saya sudah puntang-panting cari duit. Oh ini kan karena hasil belajar saya di kuliah selama 12 tahun. Oh ini kan karena saya sudah buang-buang tenaga atau mengucur keringat dari jam 7 sampai jam 5 sore. Tidak. Tapi dia sadarkan itu semua kepada Allah. Dia kembalikan kepada Allah kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada dirinya. Kemudian tidak cukup sampai situ. Masih ada rukun yang ketiga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu menggunakan kenikmatan untuk ketaatan. Menggunakan kenikmatan untuk ketaatan. Tatkala seseorang diberikan nikmat sehat, maka dia gunakan sehat tersebut untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Tatkala Allah berikan kepada seorang hamba kekayaan, maka kekayaan tersebut dia gunakan untuk perkara ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba jabatan, maka dia gunakan jabatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Maka tatkala seseorang telah melakukan 3 perkara ini, baru seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Mari kita muhasabah jemaah sekalian. Sudahkah kita melaksanakan 3 rukun syukur yang telah kita pelajari bersama tadi? Kalau sudah, maka beruntung kita sudah berusaha untuk menjadi hamba Allah yang sedikit. Tapi kalau ternyata belum, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, akan kami betul-betul tambahkan kenikmatan kepada kalian. Akan tetapi kalau kalian kufur, ketahuilah azab Allah sangatlah pedih. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari rukun syukur yang 3. Rukun syukur yang 3, menggunakan kenikmatan untuk ketaatan. Di antara konsekuensinya adalah kita beramal soleh. Pada kesempatan kali ini jemaah sekalian, kita akan sama-sama mempelajari dan mengetahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Allah itu adalah zat yang Maha berterima kasih. Apa buktinya? Buktinya adalah betapa banyak amalan yang ringan namun berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kali, atau dalam riwayat yang lain ratusan kali, atau ribuan kali, bahkan sampai hingga tak terhingga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tatkala menghukum seorang hamba, seringkali Allah tidak lipat gandakan kemaksiatan tersebut. Allah hanya ganjar pelakunya dengan 1 kesalahan. Berbeda dengan tatkala seseorang, sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW, kalau ada seorang hamba yang berniat untuk melakukan ketaatan, kemudian ternyata dikarenakan ada halangan, dia tidak melaksanakan ketaatan tersebut,
namun di dalam hatinya telah Allah atau telah dia niatkan bahwasanya dia ingin melakukan ketaatan, maka dia sudah mendapatkan pahala. Namun tatkala seorang hamba berniat untuk melakukan kemaksiatan, kemudian tidak jadi untuk melakukan kemaksiatan, maka dia tidak diberikan hukuman atas niat yang dia telah lakukan. Ya subhanallah, Allah adalah zat yang maha penyayang. Namun kita seringkali tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan beberapa amalan yang dapat menjadikan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun dengan usaha yang sangat-sangat ringan. Namun ketahuilah jemaah sekalian, ringan atau tidaknya sebuah amalan itu tergantung keimanan seseorang. Betapa banyak amalan yang ringan namun berat di sisi sebagian orang. Kenapa? Karena keimanan yang dia miliki sangat-sangat tipis, sangat-sangat kecil, sangat-sangat kekurangan keimanan. Maka sungguh betapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak mampu untuk berzikir kepada Allah, padahal zikir adalah amalan yang paling ringan. Maka dari itu Syekhul Islam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, perkara zikir adalah perkara taufik. Perkara zikir adalah perkara petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena zikir adalah amalan yang sangat ringan namun sedikit yang mengamalkan. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang sangat-sangat ringan namun berat pahalanya, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama, bertauhid. Bertauhid, jemaah sekalian. Berbicara tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk peribadatan. Maka tidak banyak orang yang mampu untuk bertauhid dengan tauhid yang murni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pahalanya sangatlah besar. Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, mal mujibatan?" Wahai Rasulullah, apa dua perkara yang wajib yang pasti terjadi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Siapa yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah kepada siapapun, pasti akan masuk surga. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang mati dalam kondisi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dia pasti akan masuk neraka. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mentauhidkan Allah sejatinya adalah amalan yang paling ringan. Kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah, bukan kepada selain Allah. Ini sejatinya mudah, namun susah bagi orang yang keimanannya telah tercoreng. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan yang ringan namun berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda
tentang orang yang gemar untuk menyuarakan azan. Al-muadzin, orang yang melakukan azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang suka azan, para muadzin, adalah manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat kelak. Maksudnya bagaimana ya Mas? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang gemar berazan memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia telah menggaungkan seruan tauhid, menggaungkan seruan untuk kebaikan, yaitu menunaikan salat. Dan masih banyak lagi keutamaan yang dimiliki oleh para muadzin. Ini yang kedua yang berkaitan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan yang ringan namun berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berwudu dengan sempurna. Siapa di antara kita yang tidak bisa berwudu ya Mas? Bismillah kita semua bisa untuk berwudu. Tapi wudu yang bagaimana? Simaklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ah." Tidaklah seorang muslim yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya. Thumma yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian dia berdiri untuk melaksanakan 2 rakaat setelah wudu, muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, yang mana di dalam sholat tersebut dia menghadap kepada Allah baik dengan wajahnya dan juga dengan hatinya. Illa wajabat lahu jannah, melainkan Allah wajibkan atasnya surga. Modal wudu dengan bagus, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa wajabat lahu al-jannah, melainkan Allah akan wajibkan baginya surga. Surga jemaah sekalian. Perhatikan baik-baik. Siapa yang wudunya bagus kemudian sholat 2 rakaat setelah itu ringan, maka wajib baginya surga. Ya subhanallah, Allah maha baik, Allah sangat mengasihi kita. Tapi seringkali kita lalai, seringkali kita malas, seringkali kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal potensi agar kita masuk surga itu besar dan sangat mudah. Tapi banyak di antara kita yang enggan untuk mengerjakan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain berbicara tentang wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayubligh al-wudu." Tidaklah salah seorang di antara kalian menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian dia berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh." Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Melainkan Allah akan bukakan baginya pintu surga 8 pintu surga dibukakan untuk mereka yang berwudu, memperbagus wudunya, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Maka Allah akan bukakan baginya 8 pintu surga. Dan terserah dia mau masuk dari pintu surga yang mana. Ya subhanallah. Berwudu, kemudian berdoa, bertasyahud,
8 pintu surga, teman. Ringan, tapi banyak di antara kaum muslimin yang tidak melaksanakannya. Baik. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang ketiga atau keempat, yaitu menjaga sholat berjamaah. Menjaga sholat berjamaah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail atau nisfal lail." Siapa yang sholat isya berjamaah, maka sungguh dia telah mendapatkan atau seolah-olah sudah mendirikan separuh malamnya. Wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka sungguh dia telah menegakkan seluruh malamnya. Ringan jamaah sekalian, ringan bagi orang yang beriman, tapi berat bagi orang-orang yang munafik. Kata Nabi SAW, "Afqalus shalah 'alal munafiqin salat isya, salatul fajr." Seberat-berat sholat bagi orang yang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini di antara kemudahan yang Allah berikan. Maka siapa yang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka kata Nabi SAW, seolah-olah dia telah menegakkan sholat malam semalam suntuk. Dia telah menghidupkan malamnya dengan sholat. Tapi siapa yang tidak sholat berjamaah, baik itu isya ataupun sholat subuh, maka tidak mendapatkan pahala yang besar ini. Maka jamaah sekalian rahimahullah, sholat berjamaah itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian di antara pahala atau amalan yang ringan namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan sholat atau melaksanakan mandi wajib tatkala di hari Jumat dan bersegera menuju masjid di hari sholat Jumat. Kata Nabi SAW, "Man iltasala yawmul jum'ati ghuslal janabati thumma raha." Siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi junub, kemudian dia bersegera menuju ke masjid, faka'annama qarraba badan, maka sungguh dia akan mendapatkan pahala sebesar unta. Wa man ra'a fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Dan barang siapa yang berangkat setelah itu di jam berikutnya, maka dia seolah-olah sedang mendapatkan pahala sebesar seekor sapi. Wa man ra'a fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Siapa yang berangkat setelahnya lagi, maka seolah-olah dia telah mendapatkan pahala sebesar kambing yang bertanduk. Wa man ra'a
raha fi sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Dan barang siapa yang berangkat di jam berikutnya, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala sebesar ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah. Dan barang siapa yang berangkat yang paling terakhir, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala seperti telur. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Dan apabila imam telah keluar untuk melaksanakan sholat Jumat, maka sungguh malaikat sudah siap untuk mendengarkan wasiat atau zikir atau khutbah. Maka jamaah sekalian rahimanillah, di hari Jumat mandi jangan lupa dengan mandi junub, mandi besar, dan bersegeralah untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat agar mendapatkan pahala sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Kemudian jamaah sekalian rahimanillah, di antara amalan yang ringan namun besar pahalanya di sisi Allah adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh dilaksanakan. 2 rakaat qabliyah subuh. Kata Nabi SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, hina sekali dunia jemaah sekalian. Gak ada timpalannya dibandingkan 2 rakaat sholat subuh sebelumnya. Itu harga dunia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak di antara kita yang subuhnya telat. Banyak di antara kita yang tidak 2 rakaat qabliyah subuh, banyak. Karena kalau mereka tahu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan atau amalan yang ringan namun pahalanya besar di sisi Allah adalah mengucapkan amin bersama imam. Ini pahalanya besar, tapi banyak orang yang sungkan, entah apa alasannya tidak mau mengucapkan amin. Kata Nabi SAW, "Aida amana al-imamu fa'aminu." Ini perintah dari Nabi. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Wa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sungguh Allah telah menghapuskan dosanya yang telah berlalu. Maka jemaah sekalian, kalau sholat yang jahar kemudian imam mengucapkan waladhdallin, maka hendaknya kita ucapkan amin. Jangan diam. Karena siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang ringan namun besar pahalanya di sisi Allah adalah mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Doa li akhihi bi dhahril ghaib. Mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya, sembunyi-sembunyi. Apa keutamaannya rasanya? Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Tidak ada seorang muslim
muslim yang dia berdoa kepada atau mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan, illa qalal malak, melainkan para malaikat akan berkata, walaka bimithli, bagimu yang serupa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua tahu bahwasanya doa dari malaikat itu mustajab, tidak akan tertolak. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, doakan saudara kita. Tentu dengan doa yang baik, bukan doa yang buruk. Karena kalau kita mendoakan keburukan kepada saudara kita yang muslim, maka dikhawatirkan malaikat akan mengucapkan bagimu yang serupa. Ngeri ya mas, ngeri. Kamu diaminin, didoain oleh malaikat gimana? Kalau doanya keburukan, na'udzubillah. Tapi kalau doanya kebaikan, alhamdulillah. Maka di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita menginginkan sesuatu yang mana kita sudah berdoa tapi ternyata tidak kunjung dikabulkan, maka kita coba doa tersebut kita doakan kepada teman kita. Contoh, di antara kita ada yang belum pergi haji. Kalau kita pengen pergi haji, kita doakan saudara atau saudari kita. Ya Allah, semoga si fulan atau si fulana pergi haji. Maka yakinlah ada malaikat yang mengatakan walaka bimithli, dan bagimu yang serupa. Coba dengan cara yang seperti itu. Kalau ada di antara kita yang belum punya anak, ternyata teman kita juga belum punya anak, kita doakan teman kita, ya Allah semoga fulan, fulana dikaruniai anak. Maka akan ada malaikat yang berkata, amin walaka bimithli, amin demimu yang dan bagimu yang serupa. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan yang ringan namun berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah beristighfar. Beristighfar jamaah sekalian, ini perlu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zatku yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum. Sekiranya kalian tidak melakukan dosa, maka niscaya Allah akan menghilangkan kalian dari muka bumi. Dan kemudian Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka meminta ampun, beristighfar kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa mereka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, beristighfarlah, karena sungguh dengan istighfar seseorang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal mengucapkan astagfirullah dengan penuh keyakinan tentunya, bukan hanya sekedar ucapan yang lewat, maka Allah akan mengampuni dosa. Tidak cukup sampai situ, Allah juga sebutkan dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian aku berkata kepada mereka, kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memudahkan kalian untuk mendapatkan rezeki dan keturunan.
wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan berikan kepada kalian jannat, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan istighfar seseorang akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, ganjaran yang luar biasa, hanya dengan mengucapkan satu kalimat astaghfirullah. Maka dari itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang ringan namun berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kalau dipaparkan butuh durasi yang lebih lama, namun dikarenakan sudah menjelang jam 6, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak pahala kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga Allah ampuni dosa orang tua, guru, karib kerabat, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk wafat dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga Allah jauhkan kita dari yang namanya su'ul khatimah. Semoga Allah senantiasa panjangkan umur kita untuk melakukan ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta kepada ketaatan dan membenci yang namanya kemaksiatan. Terima kasih atas kehadiran dan waktu luangnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebih ini dapat kami sampaikan. Kalau ada kebenaran itu dari Allah, kalau ada kekurangan itu dari kami pribadi, dan kami mohon ampun kepada Allah atas apa yang kami ucapkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.